Jumpa lagi kawan-kawan semua di channel Etentik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Kita masih di Artificial Neural Network. Kali ini kita akan membahas chapter Activation Function atau fungsi aktivasi. Materi tentang fungsi aktivasi ini cukup panjang. Kita akan bagi beberapa part. Secara umum, fungsi aktivasi itu ada 4. Secara praktis yang banyak dipakai itu ada 4 ini. Yang pertama adalah step function, di mana di step function ini hanya ada 2 kemungkinan output 1 dan 0. Jadi berapapun nilai X, X di sini merupakan apa namanya linear combiner. X adalah linear combiner. Nah di sini ini bukan 0 ya teman-teman ya, cuman logonya aja kurang pas nih. Ini threshold. Nah jadi jika X lebih besar sama dengan threshold maka pasti akan diubah menjadi 1. Tapi kalau kurang dari threshold maka akan diubah menjadi 0. Jadi ada 2 kemungkinan, 1 dan 0. Sign function. Nah, kalau yang sign function itu ada 2 kemungkinan, tapi tidak biner, tapi bipolar. Bipolar itu adalah +1 atau +1 dan -1. Jadi ada 2 kemungkinan, +1 dan -1. Jika X lebih besar dari threshold, X ini tadi linear combiner, maka nilai outputnya akan diubah menjadi +1. Jika kurang dari threshold, maka nilai outputnya akan menjadi -1. Ingat linear combiner itu sudah kita bahas ya di materi sebelumnya, itu merupakan perkalian setiap input dengan setiap bobotnya. Nah, kemudian sigmoid function. Kalau sigmoid function ini range-nya lebih luas ya. Nilainya antara -1 sampai +1 dan juga nilai di antara -1 dan +1. Bisa nilainya nanti Y-nya bisa 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Di mana nilai terendahnya negatif tak terhingga lah gitu ya, negatif. Kemudian nilai nilai paling maksimalnya adalah +1. Sedangkan untuk yang linear function, nilai Y-nya atau nilai outputnya sama dengan nilai linear terbobot. Nah, jadi nilai Y linearnya akan selalu sama dengan nilai linear terbobot. Nah, jadi kita ulang sedikit ya materi sebelumnya. Jadi sebenarnya X yang di fungsi aktivasi itu adalah linear combiner, bukan input ya, tapi merupakan hasil dari perkalian antara input dan bobot ya. Setiap input dan setiap bobot dikalikan, jadinya linear combiner. Jadi kalau misalnya X1 dan X2, X1 kali W1, X2 kali W2, ya kita jumlahkan semuanya, itu akan jadi linear combiner. Nah, gimana kalau X-nya nggak cuma 2, cuma 3 ya berarti di X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah X3 kali W3 kalau ada 4 inputnya. X1 kali W1 tambah X2 kali W2, X3 kali W3 tambah X4 kali W4 dan seterusnya. Nah, outputnya kan nanti berupa linear combiner. Nah, linear combiner ini belum jadi output terakhirnya. Sebelum nanti jadi output atau jadi Y, dia akan dimasukkan kembali di fungsi aktivasi. Dan fungsi aktivasi ini biasanya berhubungan dengan threshold. Ada fungsi aktivasi yang pakai threshold, ada juga yang enggak. Ya, nah di sini kita yang tidak pakai threshold itu yang linear, ya, yang linear, yang tadi di sini, ya, yang linear function ini tidak pakai threshold. Nah, tapi selain yang linear itu nanti pakai threshold. Ada nilai thresholdnya. Jadi di sini linear combiner kita notasikan dengan X ya, jadi jangan bingung. Nah, kalau input itu ada angkanya nanti. Input X1 input pertama, X2 input kedua. Nah, tapi kalau cuma X doang, itu mengacu pada linear combiner. Ya, untuk menyingkat aja sih sebenarnya. Ya. Jadi pertama-tama kita cari tahu dulu linear combiner kalau belum diketahui. Nah, tapi kalau nanti di soal ya menjawab soal misalnya linear combiner sudah diketahui ya tinggal dihitung fungsi aktivasi. Nah, kalau di soalnya tidak disebut linear combinernya,
yang disebutkan adalah input X1, X2, Y1, Y2. Nah, berarti dicari dulu linear combinernya. Baru nanti kita masukkan ke fungsi aktivasi. Mudah dipahami nih kawan-kawan. Nah, di sini kita tidak hanya, tadi kan secara general ada 4 ya. Nah, ini kita akan belajar juga turunan-turunannya atau variasi-variasinya. Yang akan kita pelajari di materi ini, step function, sign function. Nanti ada juga yang symmetric hard limit function, linear function. Nah, linear function ini nanti ada banyak lagi ya, ada lagi turunannya atau variasinya, saturating linear function, symmetric saturating linear function. Sigmoid itu nanti ada 2 ya, ada yang binary, ada yang bipolar. Nanti akan kita bahas semuanya ya. Nah, yang pertama dulu step function digunakan oleh single layer net. Nah, jadi ini masih yang lapisan layer tunggal atau hanya satu lapisan lah gitu ya. Ngapain sih step function ini? Nah, dia berapapun nilai dari linear combiner, nah input di sini adalah linear combiner tadi ya. Berapapun nilai linear combinernya pasti akan ditransform atau diubah menjadi nilai 0 dan 1. Jadi Y-nya selalu bernilai 0 dan 1. Berapapun nilai X atau berapapun nilai dari linear combiner. Nah, tergantung juga nanti thresholdnya ya. Rumusnya Y sama dengan 0 jika linear combiner atau X itu kurang dari threshold. Kemudian Y sama dengan 1 jika linear combiner lebih besar sama dengan threshold. Nah, di sini sudah saya kasih catatan ya. Y itu outputnya, X linear combiner, sedangkan logo kayak angka 0 ini ada garis dikit itu threshold. Tapi ada juga yang nulis threshold itu nggak ada garis tengahnya ini ya. Nah, itu sama aja ya. Di sini threshold maksudnya. Maksudnya untuk memudahkan pemahaman kita, contoh soal. Diketahui X atau linear combiner 0,3, threshold 0,2. Nah, nilai X dan nilai threshold ini bervariasi ya. Ini contoh aja. Di soal bisa berapapun nilainya. Nah, ini contohnya di sini 0,3, threshold 0,2. Berapa nilai Y-nya? Nah, kita akan hitung menggunakan step function. Rumusnya tadi apa rumusnya? Nah, ini ya rumusnya. Nah, berarti nilai Y, nilai linear combinernya adalah 0,3, threshold 0,2. Kita cek 0,3 itu apakah lebih kecil dari threshold atau lebih besar sama dengan threshold. Nah, di sini 0,3 lebih besar sama dengan 0,2. Nah, artinya ini rumusnya yang kepakai yang ini. Ya, yang akan dipakai yang ini. Yang sesuai adalah yang ini. Nah, sehingga yang cocok itu adalah 1 tadi ya. Karena di linear combiner lebih besar sama dengan threshold nilainya 1. Maka nilai Y-nya adalah 1. Y sama dengan 1. Kemudian function berikutnya, sign function. Masih sama digunakan oleh single layer net. Bedanya, kalau yang tadi outputnya adalah binary atau binar, sedangkan yang ini, yang sign function, outputnya adalah bipolar. Bipolar itu range-nya antara min 1 sampai 1. Bukan range, maaf ya. Berarti hanya ada 2 kemungkinan. Negatif 1 dan positif 1. Hanya ada 2 kemungkinan nilai, bukan range. Y sama dengan 1 jika linear combiner atau X lebih besar sama dengan threshold. Nah, thresholdnya nanti tergantung soal ya. Tergantung kasusnya seperti apa nanti nilai thresholdnya. Min 1 jika linear combiner atau X kurang dari threshold. Apa sudah saya kasih catatan juga ya sama dengan output. X linear combiner, angka 0 dan ada garis tengahnya itu threshold. Kita lihat contoh soalnya. Linear combiner atau X 0, X atau linear combiner min 3. Threshold 0,4. Hitung nilai output atau Y-nya menggunakan sign function. Nah, kita cek yang sesuai itu yang mana. Nah, yang sesuai adalah yang mana? Yang Y-nya sama dengan min 1 karena nilai dari nilai linear combiner adalah min 3. Nah, min 3 itu kurang dari threshold ya. Karena tadi thresholdnya adalah 0,4. Nah, karena min 3 kurang dari 0,4, maka nilai Y-nya diubah menjadi min 1. Selanjutnya, nah symmetric hard limit function.
Nah, kalau yang tadi ya sebelumnya sign function sama step function itu hanya dua kemungkinan nilai untuk nilai y-nya. Sekarang ada tiga kalau yang symmetric hard limit function. Bisa satu, bisa nol atau min satu. Y sama dengan satu jika linear combiner lebih besar dari threshold. Y sama dengan nol jika linear combiner sama dengan nilai threshold. Y sama dengan min satu jika linear combiner kurang dari threshold. Ya, jadi ada tiga kemungkinan nilai. Notesnya sama ya, Y sama dengan output, X linear combiner, notasi nol ada garis tengahnya itu threshold. Contoh soal symmetric hard limit function. Nilai linear combiner atau X 0,5, nilai thresholdnya 0,5. Berapa nilai Y-nya? Nah, kita akan hitung dengan symmetric hard limit function. Nah, maaf nih ada typo di sini ya. Ini harusnya M-nya nggak double nih. Ini typo saya. Kita lihat yang cocok adalah yang 0 ya. Karena apa? Karena linear combiner sama dengan nilai threshold. Di mana linear combiner 0,5, thresholdnya 0,5. Sehingga nilai Y-nya adalah 0. Nah, kemudian untuk video kali ini adalah fungsi yang terakhir ya. Nanti masih ada lanjutannya di part berikutnya. Linear function itu nilai y-nya sama dengan nilai linear combiner. Nah, di sini nggak ada thresholdnya ya untuk yang linear function. Nah, ini misalnya linear combiner 0,6, berapa nilai output atau y-nya? Ya sama ya. Kalau x 0,6, y-nya berarti 0,6. Nah, kemudian kuis ya bagi kawan-kawan yang ingin mengukur seberapa dalam pemahamannya, silakan dikerjakan kuis ini. Semua jawabannya ada di materi yang sudah kita bahas. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di part berikutnya, di video berikutnya. Terima kasih semuanya.